Ada dua unsur utama dalam mengidentifikasi definisi pendapatan. Pertama, adanya aspek fisik, di mana aspek fisik ini menjelaskan pendapatan dapat dikatakan sebagai hasil akhir suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Yang kedua, adanya aspek moneter, di mana aspek ini menjelaskan pendapatan dihubungkan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari kejadian operasi perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas definisi pendapatan. Apa sih pendapatan itu? Menurut PSA ke-23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan menurut FASB, pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aset perusahaan atau penyelesaian dari kewajiban selama periode pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama perusahaan. Revenue juga bisa timbul dari yang pertama, melalui penjualan barang, kedua, memberikan jasa, dan yang ketiga, penggunaan aset perusahaan oleh orang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Proses penghasilan perusahaan manufaktur bisa melalui proses pembelian input layanan, proses produksi, proses penyimpanan produk, proses penjualan secara kredit, proses koreksi uang tunai, dan proses jaminan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai historical perspektif. Yang pertama, profit dan revenue ditentukan berdasarkan net worth of the firm atau kenaikan kekayaan perusahaan. Seperti yang kita tahu, aset dikurangi liability menghasilkan equity, di mana di dalamnya terdapat kinerja perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, laba dan pendapatan harus direalisasikan. Pencatatan yang digunakan adalah menggunakan accrual basis. Laba yang dicatat secara akrual belum tentu menghasilkan uang kas, tetapi pada suatu saat nanti harus dapat dikonversi menjadi uang kas. Yang ketiga, dikembangkan menjadi prinsip pengakuan pendapatan. Dan yang terakhir, pembedaan modal dan laba muncul dari aturan pengadilan. Ini maksudnya, pencatatan ke dalam modal ataupun pencatatan ke dalam laba muncul dari aturan pengadilan yang berlaku. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai kriteria for revenue recognition. Pengakuan pendapatan dapat dilakukan pada tahap-tahap tertentu dalam siklus operasi perusahaan. Tetapi sebenarnya, kapan saja sih kita bisa mengakui pendapatan? Yang pertama pada poin ke-1, yaitu menyusun atau merancang sebuah ide. Jika kita memiliki bisnis seperti ini, yang kita tawarkan kepada customer, kita boleh mengakui pendapatan pada saat itu juga. Yang kedua, pada poin ke-5, pada saat kemajuan produksi. Biasanya dilakukan oleh industri konstruksi pada kontrak long-term construction. Contohnya seperti pembuatan kapal, gedung, jalan raya, bendungan, dan lain-lain. Kemudian pada poin ke-7, pada saat produksi selesai dan menerima order, yaitu ketika tanggung jawab si pembeli untuk mengumpulkan barang. Kemudian pada poin ke-8, penjualan barang atau delivery goods. Ini hampir terjadi di setiap industri. Lalu pada poin ke-9 yaitu penerimaan kas. Biasanya dilakukan oleh perusahaan jasa, para praktisi profesional, dan untuk kredit angsuran penjualan. Nah, selanjutnya, di sini terdapat 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan sebuah bukti objektif pada saat kita ingin mengakui pendapatan.
Yang pertama, ada kemampuan dalam menentukan nilai aset. Yang kedua, ada transaksi. Dan yang ketiga, ada proses earning secara substansial sudah selesai. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa terdapat 3 kriteria yang dapat digunakan pada saat kita ingin menganalisis sebuah pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah kemampuan dalam menentukan nilai aset. Nah, di sini kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan dalam hal menagih. Artinya, pada saat perusahaan berhasil menerima uang kas, maka uang kas tersebut dapat diklaim secara legal sebagai cash atau sebagai kas. Nah, hal ini dapat juga diartikan sebagai pendapatan ternyata dapat menunjukkan aliran masuk yang meningkatkan sebuah nilai dari total aset perusahaan. Nah, hal ini bersamaan juga dengan kenaikan sebuah ekuitas. Oleh karena itu, salah satu kriteria utama pendapatan adalah apabila terdapat nilai aset yang dapat diukur secara objektif. Nah, sebaliknya, apabila terdapat nilai aset yang ternyata tidak dapat diukur secara objektif, maka pendapatan juga tidak akan dapat dihitung secara objektif. Yang kedua adalah transaksi. Nah, di sini itu terdapat pemindahan resiko dari penjual ke pembeli. Mengapa demikian? Karena pihak eksternal atau pihak luar perusahaan harus menunjukkan kemampuannya dalam melakukan pembayaran. Artinya, ketika pihak eksternal atau pihak luar perusahaan mengungkapkan bahwa akan bersedia untuk membayar harga yang telah ditentukan, maka transaksi tersebut merupakan bukti yang objektif dalam hal peningkatan nilai perusahaan. Sehingga di sini para pihak luar perusahaan itu harus memberikan bukti yang dapat menguatkan nilai output. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah proses earning secara substansial sudah selesai. Nah, di sini itu revenue belum bisa dihasilkan sampai entitas atau perusahaan dapat menyelesaikan aktivitasnya. Artinya adalah apabila perusahaan ingin mengakui sebuah pendapatan atau ingin mengakui laba, maka perusahaan itu harus melakukan sebagian besar proses atau sebagian besar aktivitas. Karena kriteria ini itu tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kerangka konseptual, sehingga pendapatan tidak dapat diakui atau tidak dapat diperoleh sebelum perusahaan dapat melaksanakan sebagian besar aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh sebuah pendapatan. Nah, selanjutnya, di sini terdapat 2 poin penting yang ada di dalam kriteria kemampuan dalam hal menentukan nilai aset. Yang pertama adalah must the asset be liquid. Nah, menurut Financial Accounting Standard, mereka menyatakan bahwa pendapatan tidak dapat diakui sebelum dapat terrealisasi atau dapat direalisasi. Kalau yang dapat realisasi artinya adalah aset yang diterima adalah cash atau yang dapat diklaim sebagai cash. Sedangkan kalau yang dapat direalisasi artinya adalah aset yang diterima dapat ditukar dengan sejumlah cash atau yang dapat diklaim menjadi cash. Selanjutnya yang kedua adalah kolektibilitas. Nah, di sini kolektibilitas berkaitan dengan judgment. Biasanya didasarkan pada pengalaman perusahaan sebelum periode. Semakin panjang periode penagihan, maka semakin tidak pasti uang dapat dikumpulkan atau ditagih secara mudah. Ada 2 kriteria pengakuan pendapatan. Terdapat kemungkinan adanya future economic benefit, bersamaan dengan barang yang keluar masuk dari entitas. Barang tersebut memiliki harga atau nilai yang dapat dihitung secara andal. Apabila dihubungkan dengan aliran kas, maka timbulnya hak atas pendapatan dapat digunakan untuk mengakui pendapatan yang belum dan telah diterima aliran kasnya, namun belum menjadi hak entitas. Penyebab munculnya revenue.
Yang pertama, sale of goods. Yang kedua, rendering of service, lalu interest, royalties, and dividend. Ada beberapa penyebab munculnya revenue. Yang pertama, sale of goods, yaitu penjualan barang dari core bisnis dengan memiliki 3 kriteria, yaitu nilai aset dapat diukur, adanya suatu transaksi, dan penyelesaian substansial dari prosedur produktif. Yang kedua, rendering of service, yaitu pendapatan dari kegiatan jasa yang diakui pada periode saat jasa diberikan. Yang ketiga, ada interest, royalties, and dividend, dengan mengizinkan pihak ketiga menggunakan aset. Lalu di slide ini akan membahas mengenai explanation dan exception. Yang pertama, explanation of sale. Bukti yang terverifikasi dari pendapatan didapat dari transaksi penjualan dengan pihak eksternal, sehingga pendapatan biasanya tidak dapat diakui sebelum pendapatan itu terjadi. Pendapatan dari penjualan yang sesungguhnya belum merupakan hak perusahaan pada periode yang bersangkutan, tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima oleh perusahaan. Karena jumlah yang telah diterima itu belum merupakan pendapatan, maka jumlah ini merupakan suatu uang muka yang diterima oleh perusahaan dan termasuk dalam current liabilities. Selanjutnya, exceptions to sales basis. Ada 3 pengecualian yang diterima untuk prinsip pengakuan penjualan. Yang pertama, pendapatan yang diakui secara produksi, seperti halnya percentage of completion yang digunakan dalam kontrak konstruksi. Yang kedua, pendapatan yang diakui pada akhir produksi. Prosedur yang bijaksana apabila produksi merupakan peristiwa penting dan sebuah transaksi rutin. Dan yang terakhir, pendapatan diakui ketika uang tunai diterima setelah penjualan dilakukan. Metode instalasi dan cost recovery adalah prosedur yang pas sehubungan dengan pengakuan tersebut. Pendapatan atau keuntungan tersebut sudah direalisasi atau dapat terrealisasi. Lalu pendapatan atau keuntungan juga diperoleh dari penyelesaian secara substansial atas aktivitas-aktivitas yang terkait dengan proses perolehan. International Accounting Standard Board dengan Financial Accounting Standard Board melakukan proses kerjasama dalam membuat seperangkat prinsip yang komprehensif dalam hal pengakuan pendapatan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya literatur atau kajian yang pasti terkait transaksi pendapatan. Selain itu, standar yang telah tersedia tidak menjelaskan secara kompleks terkait komponen pada transaksi mengenai pendapatan. Oleh sebab itu, Financial Accounting Standard Board dengan International Accounting Standard Board mengajukan prinsip-prinsip dasar mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan. Yang pertama, entitas pelaporan harus mengakui pendapatan pada periode akuntansi di mana mereka timbul dan mengukurnya dengan nilai wajar pada tanggal mereka timbul pengukurannya. Yang kedua, entitas pelaporan harus mengukur pendapatan yang timbul dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban atau kombinasi keduanya pada nilai wajar atas kenaikan atau penurunan tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip terhadap pengakuan dan pengukuran pendapatan antara lain, pendapatan diakui ketika timbul, ditekankan pada aspek waktu, bukan terrealisasinya pendapatan. Yang kedua, pendapatan timbul dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Pengakuan dan pengukuran pendapatan menggambarkan nilai wajar serta harus dapat diandalkan. Pendapatan menurut International Accounting Standard Board adalah pendapatan dapat mencangkup hasil dari perubahan nilai bersih aset. Beberapa standar International Accounting Standard Board mengharuskan keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aset dimasukkan dalam operating income atau dalam comprehensive income, meskipun telah terrealisasi atau belum terrealisasi. Sebagai akibatnya, penyusun standar perlu memperhatikan bagaimana penyajian terbaik atas informasi ini dalam laporan keuangan. Dengan demikian, proyek kerjasama yang dilakukan dalam hal penyajian laporan keuangan menghasilkan kesimpulan bahwa yang pertama, laporan pendapatan tunggal yang mencangkup semua aspek. Yang kedua, realisasi bukan merupakan satu-satunya dasar pengakuan. Yang ketiga, pengungkapan yang terpisah mengenai kinerja dan pengukuran. Pembahasan terakhir adalah mengenai isu utama bagi auditor.
Isu utama bagi auditor untuk pendapatan adalah resiko yang dicatat dalam yang pertama, pendapatan yang dibesar-besarkan oleh manajer. Pendapatan berlebihan dapat timbul jika transaksi atau peristiwa yang mendasari pendapatan tercatat belum terjadi atau tidak berhubungan dengan entitas. Jumlah pendapatan belum terdata secara tepat atau pendapatan untuk periode berkaitan dengan transaksi selama periode akuntansi mendatang. Kemudian yang kedua, pengungkapan pendapatan yang tidak akurat. Pendapatan yang berlebihan didorong oleh upaya manajer untuk menipu pengguna laporan keuangan dan menyembunyikan peristiwa yang sebenarnya sehingga sulit untuk dideteksi.